ternyata untuk kasus di pembangunan proyek aja pun Ganjar nggak bisa kok. Dikerjai di internalnya atau ada pihak eksternal? Ada gubernur yang tidak mau menyambut saya. Rekan RKN dimanapun Anda berada, tagar Wadas Melawan, tagar Save Wadas, dan tagar Tolak Tambang akhir-akhir ini ramai di media sosial pasca kasus penyerangan atau kasus bentrokan di desa Wadas. Mengapa kasus ini belakangan ini menjadi ramai dibicarakan meskipun sudah sejak tahun 2013? Ada apa di balik kasus ini? Apa kaitannya dengan persoalan-persoalan politik yang akhir-akhir ini ramai, khususnya menjelang pemilu 2024? Bersama saya Jerry Sumampo, di update kali ini kita akan membicarakan dan membahas persoalan kasus Wadas dalam hubungan kaitannya dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dalam konteks pemilu 2024. Sudah hadir bersama-sama dengan saya di sini untuk membicarakan topik tadi, Bung Ray Rangkuti, Direktur 5 Indonesia. Apa kabar, Bung? Baik, sejauh Sehat? ini, Bung. Sejak alhamdulillah. Ini COVID lagi tinggi, jadi harus kita tanya kabar ya. Jadi akhir-akhir ini kabar menjadi penting sebenarnya. Khususnya kabar kesehatan. Betul, termasuk kita ingin juga dapat kabar atau mengupdate ya, kabar atau situasi terakhir di Jawa Tengah ya, khususnya setelah bentrokan antara polisi, aparat dan warga yang menolak ya adanya tambang batu di Desa Wadas itu. Nah, Bung Ray, kalau kita update ya, ini kan beberapa waktu terakhir ini sudah ada berbagai macam tindakan ya, khususnya oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Terakhir Pak Gubernur itu nginap di Desa Wadas ya. Sebelumnya sudah membebaskan berbagai macam tahanan yang waktu itu sempat ditangkap atau ditahan oleh polisi gitu ya. Nah, menurut Bung Ray, kira-kira kasus ini terakhir-terakhir ini seperti apa ya, gitu? Kalau lihat perkembangan paling tidak sejak minggu lalu. Intinya pemulihan, gitu. Iya. Pemulihan ini berkaitan dengan dua hal. Pertama, tentu saja pemulihan terkait dengan trauma masyarakat, ya, atas peristiwa yang terjadi sebelumnya. Nah, itu tentu dengan adanya pemulihan ini nanti mungkin diharapkan dialog antara pemerintah daerah dengan warga yang ada di Wadas itu bisa lebih baik lah, perasaan lebih tenang ya, mungkin tidak ada perasaan yang terintimidasi macam-macam dan seterusnya itu gitu. Itu satu. Nah, kedua, pemulihan politik menurut saya ini terkait tentu saja dengan Pak Ganjar gitu ya. Gitu. Sebelum ke situ, menurut Bung Ray ya, penanganan ya atau treatment yang dilakukan oleh Pak Gubernur ya, itu efektif tidak ya? Karena tadi ada bicara soal, Anda menyinggung soal ketenangan masyarakat gitu ya. Artinya masyarakat sekarang relatif lebih tenang. Kalau kita lihat situasi yang terjadi paling tidak sejak peristiwa bentrokan itu ya. Nah, menurut Anda apakah memang efektif ini penanganan atau treatment katakanlah yang dilakukan oleh Pak Ganjar ini? Saya udah pernah menyebutkan di berbagai kesempatan yang lain. Salah satu upaya yang dibutuhkan adalah Pak Ganjar memang harus langsung turun ke daerah itu gitu. Nah, kan pada hari peristiwa itu terjadi, besoknya kan Pak Ganjar sudah turun, tapi katanya masih menemui kelompok yang pro terhadap tambang ya kan. Baru setelah itu sudah 2 kali Pak Ganjar bertemu dengan kelompok yang menolak tambang itu. Artinya sebetulnya kedua belah pihak ya menyadari betapa penting proses dialog itu dilakukan. Baik pihak pemerintah yang tentu saja diwakili oleh Pak Ganjar dalam hal ini, maupun pihak warga
yang menerima dengan baik ya kehadiran Pak Ganjar di tempat mereka itu gitu. Artinya tidak ada juga peristiwa yang apa namanya itu yang membahayakan secara personal kepada Pak Ganjar, mengingat betapa kerasnya peristiwa yang terjadi sebelumnya. Jadi suasananya sih menurut saya sudah mulai agak baik karena sama-sama mau datang ya Pak pihak pemerintah yang diwakili Pak Ganjar mau datang gitu ya. Yang kedua pihak warga juga ya, terbuka untuk menerima kehadiran Pak Ganjar dalam dialog-dialog gitu. Dan saya harap pribadi ya itu yang harus dipupuk. Nah oleh karena itulah ya semua apa namanya itu simbol-simbol yang berhubungan dengan pendekatan keamanan sebaiknya dihindarkan dulu gitu. Apalagi yang kekerasan ya. Apalagi pakai kekerasan gitu karena yakinlah itu traumatik itu melihat banyaknya mobil ya belum lagi polisi yang aparat dengan peralatan yang begitu siap kelihatan gitu. Jadi memang itu baiknya dihindarkan dulu sehingga terjadi proses pemulihan yang saya sebutkan. Jika psikologi pemulihannya mulai lebih baik, saya kira dialognya juga akan lebih lancar di masa yang akan datang. Iya, berarti sebetulnya agak efektif ya pendekatan saya kira ya. Pak Gubernur dalam kasus ini, paling tidak pasca bentrokan dengan aparat. Bahwa efektif dalam pengertian itu iya, tapi apakah ini akan mengarah kepada satu kesepakatan kita belum tahu. Itu kira-kira. Nah, tentu sejauh apa nanti ya. Baik dari pihak warga mau menerima solusi-solusi yang ditawarkan oleh pemerintah gitu, atau sebaliknya pemerintah ya menerima ya, berbagai persyaratan-persyaratan yang diinginkan oleh warga. Tapi ya itu yang saya sebutkan tadi, membangun sebelum menuju ke arah pencapaian itu yang memang yang perlu untuk dibangun sekarang ini adalah soal kondusivitas gitu. Nah itu yang saya lihat sekarang terjadi. Sekarang kan sudah tercipta mulai ya situasi yang kondusif gitu ya. Dengan ya salah satu caranya menurut saya adalah sebaik mungkin, sebisa mungkin semua hal yang berkaitan dengan simbol-simbol keamanan itu diinikan dulu gitu. Termasuk kemarin kayak misalnya kan bagi-bagi sembako itu menurut saya belum ke situ gitu loh kira-kira. Pulihkan dulu deh sembako itu nanti. Toh masyarakat juga. Tapi sembako itu kan karena memang ada orang yang membutuhkan karena terganggu dengan situasi bentrokan. Sebetulnya kalau suasananya normal kan mereka bukan dalam kondisi yang membutuhkan sembako gitu arti. Oleh karena itu mungkin pihak ketiga saja. Itu bantuan masyarakat digalang masuk ke sana ya, tapi jangan dulu itu nanti aja menurut saya itu. Nah kalau lihat saya jadi kepikiran sebetulnya ya kan artinya begini, kalau pendekatan pemerintah khususnya Pak Gubernur ya itu sejak awal itu mungkin begitu ya seperti sebagaimana yang dilakukan paling tidak 1 minggu terakhir ini, semestinya kan bentrokan dan protes itu tidak akan berujung kepada sesuatu yang katakanlah sebagaimana yang terjadi kemarin ya, ada protes, ada sedikit tindakan anarkis, ada penangkapan yang kemudian ini terekspos ke publik dan semua orang menjadi tahu gitu. Ini menarik ya Bung Jerry. Saya sendiri sejauh ini belum mendapatkan satu jawaban dari pertanyaan Anda juga gitu. Sebetulnya apa yang terjadi di belakang atau di balik peristiwa ini gitu. Apakah ini memang by design-nya Pak Ganjar, misalnya begitu ya, atau beliau juga katakanlah misalnya dalam situasi yang sebetulnya di luar perkiraan beliau juga gitu. Nah itu yang saya sendiri masih agak meraba-raba, sebab di satu segi aku tidak terlalu yakin situasi ini dihajatkan oleh Pak Ganjar karena jelas akan berakibat ya. Bukan saja kepada stabilitas pemerintahan di Jawa Tengah dan bahkan imbasnya ke tingkat nasional gitu ya, tetapi juga pada hal yang menyangkut kepada pribadinya. Beliau ini kan sudah memupuk sedemikian lama ya citra dirinya sebagai pemimpin yang merakyat gitu, yang oleh karena peristiwa Wadas itu seolah-olah itu hilang turun gitu ya. Citra beliau sebagai seorang yang merakyat dan seterusnya gitu. Jadi
Ya ini masih pertanyaan, meskipun tentu ya waktu demi waktu satu keping udah bisa kita namanya ya rangkaikan gitu, tapi belum bisa menjawab secara utuh ya dugaan-dugaan kita apakah ini memang sesuatu yang disadari oleh Pak Ganjar seperti ini, diinginkan oleh beliau gitu, atau sesungguhnya ini juga di luar harapan, keinginan dan rencana yang ingin dilakukan oleh Pak Ganjar gitu. Jadi saya kira kita mungkin sebulan ini dari temuannya nanti Komnas HAM ya, dan ini akan bingkai-bingkai ini akan bisa kita persatukan gitu. Iya, sebetulnya menarik ya, karena kan kalau kita runut sedikit ke belakang ya, kasus ini sudah sejak tahun 2013. Dan karakteristik kasus-kasus yang soal tambang ya, yang melibatkan milik masyarakat secara kolektif itu kan tipikalnya hampir sama itu. Ya. 2013 kemudian ada beberapa gugatan di pengadilan ya, dan kemudian kalah sehingga masyarakat kalah lah kira-kira begitu ya, sehingga proyek ini harus terus berlangsung. Kan tambang batu ini dalam hubungan dengan pembangunan bendungan bener ya, yang akan dibangun di Jawa Tengah gitu. Nah, maksud saya tadi kita bicara soal apakah memang kasus ini bagian dari settingan kelompok tertentu atau juga bagian dari sesuatu yang oleh Pak Ganjar juga sedang dimainkan gitu ya. Nah, kita mau lihat dimensi ini ya, meskipun ada dimensi lain terkait dengan kasus-kasus seperti ini yang perlu kita lihat juga, tapi kita mau lihat sisi ini ya, gitu, sisi politiknya ya, karena tadi Bung Rey menyinggung ada kemungkinan juga ini dimainkan oleh Ganjarnya sendiri, gitu ya, tapi ada kemungkinan juga dimainkan oleh pihak yang tidak suka dengan Ganjar, tapi kemudian dimanfaatkan oleh Ganjar selama 1 minggu ini. Gitu. Kalau lihat kan langsung tenang ini, karena langkah yang diambil itu sebetulnya cukup simpatik bagi masyarakat ya, dan mungkin bagi publik pada umumnya. Nah, itu yang saya sebutkan tadi, Bung Jer. Jadi ya memang ini masih serba pertanyaan gitu. Meskipun misalnya kita buat mengandaikan dengan beberapa jawaban yang tersedia gitu. Kalau misalnya ini juga disadari ya oleh Pak Ganjar, bisa jadi gitu, karena setidaknya menurut saya karena 2 alasan. Alasan pertama, selesai gitu, dan masih tersedia 2 tahun ke depan beliau untuk katakanlah misalnya memulihkan kembali citra beliau sebagai gubernur yang merakyat gitu. Jadi oleh karena itu udah selesaikan aja sekarang. Kira-kira gitu ya, dengan segala risiko. Toh kita punya waktu 2 tahun untuk kembali misalnya ya membangun citra baru ya, citra macam-macam dan seterusnya gitu. Jadi mungkin itu bisa juga terpikir oleh Pak Ganjar saat itu gitu. Atau pada tingkat tertentu kalau misalnya nggak terjadi seperti yang sekarang, tapi pengukuran terjadi kira-kira begitu. Nah, pada tingkat tertentu sebetulnya juga memberi efek terhadap Pak Ganjar yang mengatakan bahwa Pak Ganjar ini ya cukup baik dalam konteks mengadvokasi terkait dengan penambangan batu andesit di Wadas ini, kira-kira begitu. Nah, cuman skalanya ini, apakah skalanya seperti ini sebetulnya yang dibayangkan ya? Gitu. Tapi bahwa mungkin ada rencana Pak Ganjar mau menyelesaikannya saat-saat ini gitu ya, sebelum justru masuk ke tahun 2023 akan lebih riskan, kira-kira begitu. Nah itu iya bisa jadi pandangan ini diterima gitu dengan segala risiko bagi Pak Ganjar, karena kalaupun risikonya misalnya negatif ya mungkin masih ada waktu untuk memulihkan gitu. Tapi kalau skalanya seperti ini, apa iya terbayangkan oleh Pak Ganjar juga gitu? Misalnya pengarahan aparat begitu banyak gitu ya. Itu yang saya bilang tadi. Itu yang saya sebutkan tadi. Karena sehari sebelumnya misalnya Pak Ganjar mengatakan ya itu pengamanan biasa saja untuk kepentingan pengakuran tanah gitu ya.
karena udah beberapa kali dicoba pengukuran tapi terhadang macam-macam dan seterusnya. Oleh karena itu beliau menjanjikan aman-aman saja gitu. Tapi kenyataannya di lapangan ya, tidak malah kan banyak yang menyebut justru pengerahan aparat ini ya, yang memicu kemarahan warga lalu memicu kemarahan. berujung Dan kepada protes. lebih dari itu, dari aparat yang berseragam saja ratusan gitu, tapi aparat yang tidak berseragam juga banyak. Lebih gitu. banyak. Jadi ya memang suasananya memang dibuat seserem itu kira-kira gitu ya, sehingga ya itu tadi kan menimbulkan trauma, ketakutan ya dari warga yang ada sampai lari katanya ke kebun ya macam-macam dan seterusnya gitu. Jadi kalau ditarik lagi ke pertanyaan Anda, Bung, mungkin ada keinginan Pak Ganjar menyelesaikannya sekarang gitu ya daripada menunda-nunda, karena kalaupun misalnya beliau melakukannya sekarang mungkin akan ada protes tapi akan bisa diselesaikan dengan waktu kira-kira gitu ya. Nanti kemudian orang lupa juga gitu ya. Nanti juga orang akan lupa, biasa seperti umumnya gitu. Tetapi skalanya seperti sekarang ini mungkin tidak, itu yang jadi pertanyaan, apakah ini di dalam bayangannya Pak Ganjar juga atau sebetulnya enggak gitu. Iya, rekan RKN dimanapun Anda berada, kita masih akan melanjutkan lagi percakapan kita, melihat apa untung ruginya peristiwa Desa Wadas ini bagi seorang Ganjar Pranowo ya, dan apa akibatnya ini bagi Pak Ganjar atau bagi masyarakat pada umumnya dalam dalam konteks dinamika dan perjalanan politik kita ke depan, secara khusus tentu menyambut pemilu 2024. Kita kembali sesaat lagi. Rekan RKN dimanapun Anda berada, kita masih akan melanjutkan percakapan yang ini makin lama makin menarik ini, Bung Rey ya. Iya. Apalagi ini terkait dengan figur Ganjar Pranowo ya, yang dalam hampir semua survei untuk calon presiden 2024 itu selalu tinggi atau paling tidak 3 besar gitu ya. Nah, 2 besar malah. 2 besar ya, malah 2 besar terus. Nah, sebetulnya yang menarik kan begini ya. Kalau lihat apa yang dilakukan oleh Ganjar selama 1 minggu ini, gitu ya, dia kan membangun komunikasi dengan masyarakat. Kemudian rasanya juga cukup efektif, sebagaimana tadi analisis Bung Rai kan. Nah, dalam banyak kasus terkait dengan waduk, tambang, gitu ya, itu kan polanya sama. Di Jawa Tengah agak punya pengalaman traumatis sebenarnya dengan Kedung Umbo ya. Ya, kita kembali ke belakang gitu ya. Apakah memang komunikasi itu tidak terbangun ya di antara pemerintah dan masyarakat gitu. Bahkan kalau kita ikuti sejarah sedikit gitu kan, sudah ada beberapa kali pertemuan sebetulnya enggak kemudian tidak mendapatkan kata sepakat. Bahkan sudah ada kerja-kerja Komnas HAM di sana yang juga memediasi dan mempertemukan tapi tidak berujung pada kesepakatan. Sebenarnya pertanyaannya adalah, kalau proses komunikasi ini masih butuh waktu panjang gitu ya, kenapa tiba-tiba, mungkin bukan tiba-tiba ya, tapi kenapa pemerintah memaksakan pengukuran, apalagi kemudian dengan mengerahkan aparat yang cukup menyolok ya bagi masyarakat yang kemudian katakanlah terprovokasi untuk katakanlah menolak dengan sedikit keras gitu. Nah, ini menurut Bung Rey seperti apa? Itu yang bagian dari pertanyaan yang saya sebutkan tadi gitu. Nah, cuman seperti yang saya sebutkan juga, kan bagi Ganjar pilihan ada 2. Anda mau selesaikan sekarang atau Anda biarkan. Nah, mungkin tentu ada perhitungan-perhitungan ini punya risiko sendiri-sendiri gitu kira-kira kan. Kalau Anda mau selesaikan sekarang, ya memang sedikit banyak akan ada keributan dari warga yang menolak dengan pihak pemerintah seperti yang kejadian gitu ya. Tapi kalau Anda ulur, mungkin juga ada perhitungan soal ternyata untuk kasus di pembangunan proyek aja pun Ganjar nggak bisa kok berdialog dengan warga macam-macam dan seterusnya. Kalau diundur, misalnya, tentu dugaan saya juga ada hubungannya dengan kepentingan nasionalnya.
Karena boleh jadi ya di tingkat nasional memang Pak Ganjar sudah diminta terus untuk segera mungkin mengeksekusi proyek ini gitu. Jadi ya ini pilihan-pilihannya yang tersedia bagi Pak Ganjar. Sebab kalau bacaan saya ya memang bukan hanya di Jawa Tengah ya, di hampir seluruh di Indonesia ini sebetulnya kan masyarakat kita itu punya pengalaman traumatik dengan apa yang disebut dengan istilah pertambangan gitu ya. Dan sebagainya gitu. Karena pada ujung-ujungnya kebanyakan tambang-tambang itu yang mengakibatkan berbagai implikasi sosial kepada masyarakat yang implikasi ekonominya juga sedikit gitu. Nah sehingga mungkin karena pengalaman itu meskipun kadang-kadang ya saya nggak tahu persisnya boleh jadi pertambangannya, modelnya, caranya sudah sesuai dengan yang semestinya gitu. Tapi pengalaman kita secara umum negatif terhadap tambang itu yang mengakibatkan ya kecenderungan untuk menolaknya selalu tinggi gitu. Nah itu dia kan kalau dari sisi prosedur legalnya ya bacaan kita itu kayaknya oke gitu ya. Nah cuma seperti Bung Ray bilang tadi meyakinkan masyarakat ini butuh waktu. Butuh waktu. Menarik tadi kalau kita asumsikan ya ini Ganjar mau mempercepat ini. Nah, apakah memang seorang Ganjar Pranowo itu butuh legacy? Jadi ini mau dijadikan legasinya gitu ya untuk mungkin tahapan politik lebih lanjut karena itu ada kepentingannya untuk mempercepat. Tadi Bung Ray bilang mungkin juga memang dari pusat sudah wanti-wanti ini harus segera diselesaikan. Tapi artinya bagi kan Ganjarnya sendiri gimana? Artinya begini, kalau itu selesai itu memang menjadi legacy bagi Ganjar. Justru itu, apakah ada kepentingan itu? Ya, saya kira juga itu yang saya sebutkan tadi pilihannya ada dua. Kalau ia melanjutkannya, ya itu artinya bisa dicitrakan bahwa dia punya legacy, gitu kan. Tapi kalau ia tidak melanjutkannya, kan kira-kira gitu ya. Nah, itu tadi misalnya orang mengatakan apa yang Anda sudah bangun di Jawa Tengah, bla bla dan seterusnya. Bisa sanksi malah bisa, ya. Dan seterusnya gitu. Nah, di luar ini tentu ada keinginan pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan bendungan itu dan seterusnya. Oleh karena itulah Bung Jerry menurut saya pilihan Pak Ganjar itu sebetulnya ya dalam sesuatu yang bisa dijangkau oleh dia gitu. Nah, yang tak terjangkau itu adalah skalanya begini gitu loh kira-kira tuh. Mungkin beliau menghitungnya ya skalanya 40, tautannya dapatnya di 80. Jadi semacam setback kembali gitu. Artinya kan kalau pada akhirnya seperti sekarang misalnya ya Pak Ganjar ujung-ujungnya tetap harus berdialog, mengapa tidak berdialog saja dulu? Iya kan? Panjangin terus gitu loh sampai kedua belah pihak betul-betul menemukan titik temu gitu. Bukankah itu yang dulu salah satu kelebihannya Pak Jokowi yang mengakibatkan publik Indonesia ya suka dengan Pak Jokowi karena Pak Jokowi itu punya kesabaran untuk meladeni dialog dengan warga gitu. Nah, kenapa itu dilakukan oleh Pak Ganjar sekarang dan mungkin dengan asumsi yang kita bawa, tapi lagi-lagi pertanyaan berikutnya itu adalah apakah skala seperti ini ya kan sesuatu yang terpikirkan atau tak terpikirkan oleh Pak Ganjar gitu. Jadi dari situ sebetulnya pertanyaannya sebab mau dilanjutkan pun ya bisa dikelola positif kepada Pak Ganjar, tidak dilanjutkan pun bisa dikelola sebetulnya untuk positif kepada Pak Ganjar. Gitu ya, jadi bisa. Nah, cuman skala ini membuat sesuatu unpredictable gitu loh kira-kira. Nah, tapi gini, Bung Ray, jadi menurut Bung Ray ini peristiwa Desa Wadas ini ya, ini bagi Ganjar tidak menguntungkan. Jelas kalau dengan cara begini tidak menguntungkan. Oleh karena itulah di banyak saya kira udah banyak media yang mengutipnya, saya mengatakan kalaupun elektabilitas Pak Ganjar nggak turun, setidaknya dia akan tertahan. Jadi tertahan itu di angka sekitar 20% kalau kita mengacu ke hasil lembaga survei di banyak tempat gitu. Kan beliau itu antara 20, 23, 20, 23. Jadi kita pukul rata saja yang ke 20%. Dan tapi itu bukan harga mati. Jadi Pak Ganjar seperti saya sebutkan juga masih punya kesempatan untuk menaikkan kembali. Tapi setidaknya dalam 6 sampai 8 bulan ke depan beliau akan mengalami situasi yang agak stagnan ini. Gitu. Jadi termasuk apa yang dilakukan 1 minggu belakangan ini, termasuk datang menginap di
di tempat warga itu tidak mampu mengangkat atau Ya kalau sekarang jelas tidak, belum jelas ya? tidak. Belum ya? Makanya di beberapa kesempatan juga saya katakan salah satu cara beliau untuk memulihkan kembali stagnan gitu. Saya kalaupun tidak turun saya sebut itu stagnan itu karena kan terakhir ini beliau naik terus kan gitu ya. Jadi tiba-tiba kasus Wadas gak berhenti gitu. Kalau nggak pun turun dia gak berhenti gitu. Nah salah satu untuk memulihkannya adalah saya udah menyebutkan berkali-kali datangi warga. Dan begitu pernyataan itu saya sebutkan ternyata beliau besoknya udah langsung datang ke warga yang dimaksud gitu. Dengar Bung Rai juga kan itu. Meskipun saya itu udah dipikiran oleh beliau. Sudah lama. Dan saya merasa apa yang dilakukan Ganjar itu tadi ya kan bagian dari pemulihan karena orang tiba-tiba merasa Pak Ganjar berani datang kok. Kan sesuatu yang nggak dilakukan oleh banyak kepala daerah. Kalau udah kasusnya begitu rata-rata kepala daerahnya malah Tapi gini, ada nggak faktor ya Ganjar juga dikerjai dalam kasus ini? Itu yang question tadi yang kita di awal kita ada nggak? Itu serpihan yang belum kita bisa jawab, Bung Jerry gitu. Itu yang saya sebutkan tadi. Tapi untuk sebulan 2 bulan ke depan, mungkin berbagai serpihan ini udah bisa kita kumpulkan. Iya. Sehingga bisa. Artinya begini, kalau kasus itu muncul, ya, kemudian ditumpangi oleh katakanlah lawan-lawan politiknya itu udah biasa. Kalau soal pertanyaan, sebentar. Kalau kasus muncul ditumpangi oleh lawan-lawannya itu biasa, dia nebeng aja kan ketika kasusnya muncul. Nah cuma yang menarik begini, ada nggak dimensinya Ganjar sendiri tiba-tiba kaget gitu? Kok saya seolah-olah dikerjai itu yang saya sebutkan tadi. Itu yang saya sebutkan tadi, Bung Jar. Skala ini yang unpredictable gitu. Jadi mungkin skala ini juga boleh jadi tidak terduga oleh Pak Ganjar skalanya ya. Tapi bahwa aparat dikerahkan, kira-kira gitu ya, dilakukan pengamanan itu mungkin by design seperti yang kita ketahui kan. Tapi apakah modelnya kayak begitu? Kira-kira gitu loh Pak. Yang boleh jadi itu yang saya sebutkan ini jadi pertanyaannya. Memang inilah pertanyaannya yang belum bisa kita jawab sekarang. Tapi sebulan 2 bulan mungkin berbagai serpihan ini akan sudah bisa kita satukan sehingga pertanyaan ini bisa lebih ada jawaban lah. Misalnya dari temuan Komnas HAM ya, ini itu dan seterusnya itu gitu. Jadi itu pertanyaannya. Kan gini, ada juga Tapi banyak. Tapi kalau begini loh Bung Jar, misalnya apakah mungkin Pak Ganjar dikerjain? Mungkin gitu ya. Saya jawab sangat mungkin. Itu terbuka dan potensi itu justru menurut saya ya memungkinkan. Kenapa saya sebutkan memungkinkan? Itu tadi Pak Ganjar lagi naik terus nih. Nah, kan kira-kira gitu. Nahannya gimana gitu? Kalau dikerjai ini, kira-kira menurut Bung Rai ya, ini mengandai-andai ini, dikerjai di internalnya atau ada pihak eksternal? Kalau situasi begini nggak mungkin internal. Internal itu bukan partai ya. Yakin. Bukan. Enggak, maksud internal partai dong. Karena kalau internal partai saya nggak tahu. Yang saya maksudkan dengan kita kan sekarang Pak Ganjar ini situasinya internalnya bisa birokrasi maksudmu kan? Iya maksud saya begini. Jadi membaca Pak Ganjar itu sekarang tidak dilihat lagi dalam konteks dia sebagai orang partai. Membaca Pak Ganjar itu udah figur dirinya itu maksud saya. Jadi kalau kita berbicara internal itu, ya dia dengan katakanlah mungkin tim sukses atau apalah namanya. Orang-orang di sekeliling. Iya di sekeliling dia. Tidak terkait kalau dilihat hubungannya dengan partai yang agak tegang akhir-akhir ini gitu. Jadi, tapi oleh karena itu saya mengatakan dia tidak dikerjai oleh internalnya. Bayangan saya itu ya dia individu dia gitu. Nggak ada hubungannya dengan partai. Justru partai ini saya masukkan dalam kategori eksternal gitu. Gitu partai PDIP Perjuangan sudah eksternal dari dirinya gitu kan dalam konteks politik loh ya. Belum tentu juga itu sebenarnya karena sampai sekarang pun sebetulnya kan Pak Ganjarnya sendiri masih enggan untuk frontal dengan PDIP atau dengan katakanlah memilih untuk keluar. Makanya kan kita harus buat definisi internal eksternal ini dulu. Kalau yang Anda maksudkan internal itu adalah dia dan organisasi, ya berarti perjuangannya. Tapi kalau yang saya maknai internal itu adalah dia dan aktivitas politiknya. Itu maksudku. Ya, kalau itu nggak mungkin. Itu yang saya maksudkan. Maka
kalau dia dengan aktivitas politiknya, dia berhubungan lagi dengan partai. Karena dia dengan partainya sekarang punya kecenderungan yang justru berbalas pantun, saling menyindir kan. Terakhir misalnya kita dengar Mbak Puan mengatakan ada gubernur yang tidak mau menyambut saya. Misalnya begitu ya. Dan Itu maksudnya Ganjar ya? Ya saya nggak tahu, karena tiba-tiba dijawab oleh orang yang saya sebut bagian internal dari Pak Ganjar itu kan. Ya kalau sebetulnya diberitahu pasti saya jemput, termasuk Pak Ganjar juga mengatakan itu dan seterusnya gitu. Jadi dalam konteks internal partai internal eksternal dalam kategori politik ini, ya partai ini tidak lagi bagian dari dirinya. Berarti dugaan Bung Ray ini pihak eksternal? Iya eksternal, dalam pengertian yang saya sebut tadi ya, bukan organisasi gitu. Dia juga ya, tidak ada yang membutuhkan kejatuhan namanya ya kecuali memang pihak-pihak eksternal. Nah siapa eksternal itu ya kita nggak tahu. Nah itu mungkin 2-3 bulan, 4 bulan ke depan ya. Atau boleh jadi Pak Ganjar sendiri nanti akan bercerita. Misalnya sebetulnya itu tidak seperti yang saya inginkan dan seterusnya gitu. Ya kita nggak tahu. Tapi kalau dilihat dari efeknya kejadian Wadas yang menurut saya lagi-lagi ya. Kalaupun tidak nama beliau jatuh elektabilitasnya, ya, dia akan tertahan itu. Tentu itu bukan pilihan yang sangat cerdas bagi Pak Ganjar gitu. Itu jelas pilihan yang amat blunder terhadap langkah-langkah yang akan diambil oleh Pak Ganjar di masa datang. Karena begini loh Bung Jerry, ini seperti kembali lagi kepada Pak Jokowi dulu kan. Kalau sekiranya pun bendungan ini nggak selesai di eranya Pak Ganjar dan beliau terpilih jadi katakanlah misalnya presiden dan karena punya kans untuk itu toh tetap akan bisa dilanjutkan. Gitu. Untuk apa buru-buru? Ya kalau itu panjangin aja dulu dialognya gitu. Kan kalau Pak Ganjar punya kans untuk dia buru-buru itu untuk jadi legasinya untuk itu bahan, makanya kan ada pertimbangan. Mungkin ada pertimbangan di situ ya kan ada juga karena mungkin itu tapi tadi. Nah, oleh karena itu Pak Ganjar boleh jadi by design ya harus diselesaikan sekarang tapi skalanya ini yang ya ada nggak sih pikirannya Pak Ganjar ya karena kan orang sebetulnya di banyak kesempatan juga mempertanyakan apa legasinya belum terlihat kan apa yang dia lakukan di Jawa Tengah juga belum begitu kelihatan sama misalnya dengan kalau kita ambil contoh Pak Jokowi di Solo itu kan jelas kelihatan sebetulnya. Yang menarik menurut saya Bung Jerry ya, hampir semua calon-calon presiden yang sekarang ini membangun image dan elektabilitasnya bukan karena legacy. Itu bukan karena kinerja ya? Bukan karena legasinya. Kinerja oke, tapi bukan legacy kan. Nah, kenapa itu yang saya sebut tadi, istilah saya itu seringkali ada kelompok capres pencitraan, ada kelompok capres substantif gitu. Nah kelompok yang menonjol ini sekarang adalah kelompok capres yang pencitraan, gitu kira-kira. Kalau ditanya apa isi kepalanya kita nggak tahu. Kalau ditanya apa visi misinya kita nggak tahu. Kalau ditanya apa sikapnya terhadap sesuatu kita nggak tahu gitu. Meskinya sejak dari sekarang ketahuan tuh, misalnya siapa nama calon presiden 2004 yang menguat, apa sikap dia terhadap kasus yang terjadi di Wadas, kan nggak ada yang berbicara. Jadi seterusnya itu gitu. Jadi hampir semua nama-nama populer sekarang yang termasuk Ganjar ya? Semua, bukan hanya Ganjar kan, ada banyak sekali nama-nama populer yang istilahnya itu yang dikaitkan punya potensi menjadi calon presiden. Menurut saya basisnya adalah pencitraan gitu. Itu satu. Tapi di balik itu juga ada kritik kita menurut saya Bung Jerry. Menurut saya sih legacy itu bukan soal bangunan. Berapa banyak bangunan yang dibangun oleh dia. Kalau itu yang dianggap sebagai legacy, menurut saya sih agak berbahaya juga di masa yang akan datang. Karena kepala-kepala daerah itu akan berlomba-lomba bangun sebanyak-banyaknya. Padahal gunanya buat apa kita nggak tahu. Misalnya begitu ya, ini kita nggak tahu gitu. Padahal transportasinya nggak jalan. Birokrasinya nggak ada reformasi. Korupsinya tetap tinggi. Tapi gedung olahraga besar, misalnya begitu, dianggap sebagai legacy. Ya kan, ini juga besar, dianggap sebagai legacy. Itu justru agak berbahaya di masa mendatang kalau masyarakat menganggap legacy itu yang kayak begitu gitu loh. Padahal ya hal-hal yang fundamentalnya nggak jadi diselesaikan gitu. Nah ini ya saya nggak tahu ya apakah itu terjadi di Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Pak Ganjar. Artinya yang saya mau katakan itu, jangan kita juga terperosok dalam melihat legasi kepemimpinan dari aspek soal
berapa banyak gedung yang ia bangun. Itu saya. Tapi soal apakah birokrasi dibenahi, apa tingkat korupsinya di dalam setiap pengadaan di daerah itu misalnya lebih bisa ditekan, diminimalisasi. Apakah kesejahteraan rakyatnya lebih terpenuhi? Apakah tingkat kepuasan publiknya lebih meningkat gitu ya? Dan lebih tinggi lagi, apakah tingkat kebahagiaan masyarakatnya juga meninggi? Dan itu menurut saya justru lebih penting dari sekedar melihat ada gedung olahraga yang dibangun bagus sekali. Lama-lama APBD kita itu berlomba-lomba kepala daerah buatnya untuk itu gitu loh. Masyarakat kita kan memang masih begitu ya melihat itu yang saya yang spektakuler. Nah, makanya itu yang saya sebutkan, ini yang perlu juga kita ingatkan. Nah, itu dia. Apakah memang seorang Ganjar itu, maksud saya tadi itu sebetulnya butuh yang begini untuk katakanlah menaikkan elektabilitas atau nilai tawarnya kepada partai politik atau kepada masyarakat untuk 2024. Bisa. Karena itu tadi, karena ada sebagian masyarakat kita yang menganggap bahwa keberhasilan itu dilihat dari banyaknya bangunan, kira-kira gitu ya. Hebatnya bangunan, ya, teknologi yang dipergunakan bisa. Dan oleh karena itu memang kita tahu juga kepala-kepala daerah itu selalu menyimbolkan dirinya dengan bangunan-bangunan yang seperti itu. Tapi harus diingat loh, misalnya Ibu Risma, dia kan nggak membangun yang hebat-hebat di Jawa Tengah, Jawa Timur itu gitu loh kira-kira. Tapi dia betul-betul meninggalkan legacy yang kita akan kenang sampai sekarang gitu. Jadi ada model yang kayak begitu. Nah, cuman yang saya mau katakan nih, dan boleh jadi Pak Ganjar punya pikiran itu juga, boleh jadi gitu. Lagi-lagi memang kita udah diskusikan tadi, itu terbuka. Pertanyaan masalahnya adalah skalanya ini yang nggak terpikirkan oleh beliau gitu. Nah, yang saya mau katakan itu ada di luar itu yang saya mau katakan. Ya tetap harus kita ingatkan bahwa yang disebut dengan legacy itu bukan hanya sekedar berapa banyak gedung tidak fisik tidak physically gitu, tapi perubahan-perubahan fundamental di dalam daerahnya. Di daerah itu. Ya. Ada banyak contoh tadi seperti Risma gitu. Kemudian dulu ada Ahok. Jadi bukan ada bangunan dia buat kan, tapi jejaknya ya, bagaimana transportasi dibenahi ya kan, bagaimana sungai-sungai dibersihkan ya, skala kebanjiran menurun. Ini kan yang paling fundamental, bukan membangun stadion yang gede-gede gitu. Meskipun itu mungkin dibutuhkan orang gitu, tapi jangan selalu kita berkaca pada soal itu untuk melihat legacy seseorang ya, kepala daerah. Sebab kalau itu kita pakai, lama-lama APBD kita habis yang begituan gitu loh. Ya kan, dia bangun lapangan sepak bola sampai 3 mewah semua gitu. Rakyatnya cuma miskin gitu kira-kira. Jalannya nggak diperbaiki. Nah, gitu. Gini, Bung Ray, tadi kan Anda mengatakan peristiwa Desa Wadas ini bagi Ganjar sebenarnya nilai negatif ini. Itu mengganggu katakanlah popularitasnya, mungkin juga elektabilitasnya, atau mengganggu prosesnya untuk positioning di 2024. Nah, kira-kira kalau ada saran buat Pak Ganjar ini, apa yang perlu dilakukan dalam kasus ini? Tadi Anda sudah mengatakan butuh waktu panjang. Setidaknya 8 bulan. 8 bulan, lama sekali itu 8 bulan. Ya, karena traumatik. Ya, tapi oke lah, 8 bulan itu yang penting mungkin dalam waktu dekat ini apa yang kira-kira perlu dilakukan oleh seorang Ganjar ya untuk elektabilitasnya dan popularitasnya, elektabilitas khususnya, karena popularitasnya pasti naik nih dengan kasus ini, tapi supaya nggak statis tadi tuh. Tadi Anda bilang kan statis ya. Pertama tadi kan langkahnya untuk langsung berdialog itu udah bagus. Sudah diikuti ya? Ini perlu saran lagi yang kedua ini. Setelah itu nanti kita... Saya kira nanti di puncaknya soal kesepakatan mereka dengan warga. Gitu. Artinya harus sampai kepada apa sih solusinya dari kasus ini? Gitu. Iya, jadi ada titik temu antara warga yang menolak dengan Pak Ganjar. Entah apa solusinya saya nggak tahu. Tapi kalau mereka menemukan titik temu, nah disitulah menurut saya efek terbesar nanti yang akan membalikkan lagi ya nama Pak Ganjar dari pemimpin yang sekarang sementara dicopot dulu rakyatnya, kira-kira gitu ya, menjadi gambaran sebagai pemimpin. 8 bulan cukup ya? Bahkan kalau saya kira bisa bahkan lebih pendek dari itu, sangat mungkin gitu. Nah, kalau misalnya Pak Ganjar memang kan sekarang cepat sekali ya beliau melakukannya gitu, bahkan dalam 1-2 hari kemudian ya ternyata warga Wadasnya mau terima dan seterusnya gitu. Jadi
boleh 8 hari itu udah terlalu maksimal. Boleh 8 jadi bulan. 8 bulan itu, boleh jadi di bawah itu 6 bulan dan seterusnya itu ya Pak Ganjar sudah mulai lebih apa istilahnya itu ya, lebih apa, lebih bisa lah memaintain ini di masyarakat. Itu dengan catatan tentu saja Pak Ganjar punya minat yang sangat kuat untuk tetap dicalonkan sebagai calon presiden gitu. Ya, jadi Anda mau bilang meskipun mungkin ada apa ya dalam tanda petik dikerjai atau kecolongan ya, tidak menyangka kasus ini Saya nggak menyebut, saya mengatakan itu terbuka. Itu bagian dari analisis. Dia dikerjain, atau itu keputusannya sendiri. Makanya tanda petik tadi ya. Tapi Pak Ganjar sendiri sebetulnya bisa menghandle ini secara lebih baik ya. Gini loh Bung Jerry. Jadi misalnya kita buat misal ya, pengandaian. Kalau Pak Ganjar misalnya memang dikerjain oleh faktor yang kita sebut sebagai eksternal itu, dan Pak Ganjar seiring dengan waktu menjelaskan indikasi-indiki yang sebetulnya ini di luar ekspektasi dan keinginan dia, itu sangat memungkinkan memulihkan citranya sebagai calon presiden gitu. Artinya apa gitu ya? Kita nggak tahu nanti apakah Pak Ganjar mungkin secara perlahan-lahan ya menjelaskan apa yang sebetulnya terjadi sehingga skalanya seperti itu, kira-kira gitu ya, sehingga publik bisa menyadari bahwa ada sesuatu yang bermain di luar yang dibayangkan oleh Pak Ganjar sendiri dan seterusnya gitu. Jadi kalau itu misalnya terjadi, itu tentu sangat membantu pada pemulihan nama dan citra Pak Ganjar gitu. Kalau terjadi ya, nah itu kan opsi itu. Ya bisa dikerjain, tapi juga memang tidak dikerjain, ya itu padanya gitu dan sebagainya gitu. Oke, ini menarik sebetulnya ya kasus ini dalam konteks positioning atau posisi Ganjar Pranowo dalam arak-arakan politik menuju pemilu 2024 ya. Itu tapi kita punya keterbatasan waktu. Nanti kita bisa lanjutkan karena kemungkinan masih ada kasus-kasus begini juga yang bisa kita koneksikan ya dengan posisi tidak mungkin Ganjar, mungkin kan figur yang lain ya dengan figur yang lain gitu. Nah, terima kasih Bung Ray sudah hadir di update bersama saya. Pikiran-pikirannya oke gitu ya, dan mudah-mudahan percakapan ini juga didengar oleh Pak Ganjar ya, supaya sekali-sekali ngundang Bung Ray ini ke Jawa Tengah gitu ya, karena satu sarannya yang menarik itu satu sarannya sudah diikuti, segera ketemu dengan masyarakat sudah dilakukan dan kelihatannya oke gitu ya. Terima kasih. Nanti kita akan ketemu lagi di lain waktu. Masih panjang percakapan-percakapan politik kita menuju pemilu 2024. Akan ada banyak tema-tema lain gitu. Rekan RKN dimanapun Anda berada, kita tadi sudah membicarakan fenomena Ganjar Pranowo dalam kasus Desa Wadas. Tentu kasus ini akan terus bergulir seiring dengan posisi dan dinamika politik Ganjar menjelang pemilu 2024. Ada banyak yang mengatakan, termasuk tadi Bung Ray mengatakan bahwa apa yang terjadi di Desa Wadas ini membuat elektabilitas seorang Ganjar Pranowo itu sedikit menurun atau paling tidak statis. Karena itu sebetulnya akan sangat tergantung dari bagaimana seorang Ganjar Pranowo menghadapi dan menghandle kasus ini atau proyek bendungan bener ini ke depan. Kalau seorang Ganjar Pranowo mampu memberi solusi yang baik bagi warga Desa Wadas dan warga sekitar bendungan itu, tentu popularitas dan elektabilitasnya akan baik dan kemungkinan akan mendapatkan simpati dan apresiasi publik yang tinggi. Kita masih akan menunggu sejauh mana perkembangan dan perjalanan kasus ini. Dan kita akan update terus, kita akan bicarakan terus di channel YouTube RKN Media ini ke depan. Kalau ada komentar, kalau ada sesuatu yang Anda ingin katakan,
silakan memberi komentar di kolom-kolom yang tersedia di channel YouTube ini untuk menjadi catatan-catatan dan perhatian kita. Saya Jerry Sumampung, kita ketemu lagi di update berikutnya.